Kalian pasti pernah dan tahu atau memakai emoji sosok patung seperti ini. Patung-patung ini ditemukan di tengah Samudra Pasifik. Berdiri sosok-sosok batu raksasa ini diam tapi seolah mengawasi. Siapa yang membuat patung ini? Bagaimana mereka memindahkannya tanpa alat berat? Dan kenapa mereka berhenti membuatnya? Dunia pernah dipimpin oleh mereka yang mengubah arah sejarah. Inilah kisah para tokoh dan zaman yang membentuk dunia. Selamat datang di Layar Zaman. Pulau ini dikenal nama Easter Island atau Rapa Nui dalam bahasa lokal. Ditemukan oleh bangsa Eropa pada hari Paskah tahun 1722. Maka lahirlah nama Pulau Paskah. Namun, jauh sebelum itu, sekitar tahun 800 sampai 1200 Masehi, leluhur bangsa Polinesia menyeberang lautan luas dan menetap di sini. Mereka membawa budaya, bahasa, dan warisan spiritual yang luar biasa. Salah satu warisan itu adalah Moai, patung batu raksasa yang kini menjadi simbol Pulau Paskah. Ada sekitar 1000 Moai tersebar di seluruh pulau. Sebagian besar menghadap ke pedalaman, seolah menjaga komunitas mereka. Bagaimana Moai dibuat? Moai diukir dari batu vulkanik yang ditemukan di lereng gunung Rano Raraku. Semacam pabrik patung raksasa zaman dulu. Tinggi rata-rata Moai sekitar 4 meter, tapi beberapa ada yang mencapai 10 meter. Yang terberat sekitar 82 ton. Belum selesai diukir dan masih terbaring di tanah. Yang menarik, sebagian besar Moai hanya menampilkan bagian kepala hingga torso. Tapi sebenarnya sebagian dari mereka juga punya tubuh lengkap yang terkubur di bawah tanah. Bagaimana mereka dipindahkan? Inilah pertanyaan besar. Bagaimana patung seberat puluhan ton ini dipindahkan? Legenda lokal menyebut Moai berjalan sendiri. Tapi para arkeolog menyebut kemungkinan besar mereka digeser dengan teknik tali dan batu bulat, atau bahkan diayunkan perlahan seperti orang berjalan. Eksperimen modern berhasil membuat replika Moai berjalan dengan tali oleh 3 kelompok orang. Artinya teknik kuno ini memang mungkin dilakukan. Siapa yang mereka wakili? Moai bukan sekedar patung, mereka adalah representasi para leluhur yang dimuliakan. Setiap Moai ditempatkan di atas altar yang disebut Ahu dan dipercaya memberi perlindungan serta kekuatan spiritual bagi desa sekitar. Di masa kejayaannya, Rapa Nui adalah peradaban yang kompleks dengan sistem kepercayaan, kelas sosial, dan teknologi yang luar biasa. Hare Paiga, rumah berbentuk kapal. Tak banyak yang tahu, selain Moai, Rapa Nui juga memiliki arsitektur rumah yang unik, disebut Hare Paiga. Artinya rumah perahu. Bayangkan sebuah rumah yang bentuknya seperti perahu yang dibalik. Pondasinya dibangun dari batu melengkung seperti lambung kapal. Atapnya dari kayu dan jerami, ringan, fleksibel, dan tahan angin. Pintu masuknya rendah, dibuat orang harus merunduk untuk masuk. Ini bukan hanya praktis, tapi juga mengajarkan sikap hormat saat memasuki ruang bersama. Biasanya, rumah ini digunakan oleh orang-orang penting, kepala suku, atau keluarga bangsawan. Letaknya sering tidak jauh dari Moai dan Ahu, menunjukkan kedekatan antara kekuatan spiritual dan rumah tinggal. Kejatuhan dan misteri hilangnya Rapa Nui. Namun, sekitar abad ke-17, peradaban ini mulai mengalami kemunduran drastis. Ada yang bilang mereka perang antar suku, perebutan sumber daya, ada pula yang menyalahkan kerusakan ekosistem akibat penebangan pohon besar-besaran. Tanpa pohon, mereka tak bisa membuat kanu atau memindahkan Moai. Tanpa pangan cukup, komunitas pun hancur. Ketika bangsa Eropa datang, mereka hanya melihat sisa-sisa kemegahan yang pernah ada. Hari ini, Moai masih berdiri,
tapi banyak misteri yang belum terpecahkan. Bagaimana ilmu mereka berkembang? Apakah ada teknologi kuno yang kita belum ketahui? Yang pasti, di balik patung-patung ini tersembunyi kejeniusan, spiritualitas, dan keruntuhan sebuah peradaban. Dan itu semua terjadi di pulau kecil terpencil di tengah-tengah lautan. Patung Moai bukan sekedar batu, ia adalah pesan dari sebuah bangsa yang pernah jaya lalu hilang. Pesan tentang kepercayaan, tentang kekuatan komunitas, dan tentang apa yang bisa terjadi saat manusia melupakan keseimbangan dengan alam. Kini dunia luar datang ke Rapa Nui membawa teknologi, turis, dan rasa penasaran. Tapi pertanyaannya tetap sama. Apakah kita datang untuk memahami atau hanya untuk menyaksikan sisa-sisa keajaiban yang tak akan pernah bisa kita tiru lagi? Di ujung dunia, Moai berdiri, diam, tapi kisahnya masih berbicara. Di balik batu raksasa itu ada jejak jiwa manusia, dan kita di zaman ini cuma menonton, yang mencoba memahami teka-teki dari masa lalu. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa subscribe agar kita bisa terus menyusuri jejak sejarah. Karena sejarah tidak pernah membosankan. Layar Zaman.